Perkenalkan, saya Inter Kristina Tambunan STMT. Saya salah satu dosen dari program studi Teknik Geologi, Fakultas Teknologi Mineral, Institut Sains dan Teknologi Kedepati. Pada hari yang baik ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Spesialisasi saya adalah mengajarkan mata kuliah kimia dasar, praktikum kimia, geokimia, kimia terapan, dan statistik. Adapun teknik pengajaran saya dengan metode delivery, interaction, dan assessment. Pada salah satu mata kuliah yang saya ampuh adalah kimia dasar yang berbobot 2 SKS. Sebelum saya menjelaskan teknik pengajaran saya terlebih dahulu, saya akan menjelaskan deskripsi singkat dalam mata kuliah kimia dasar. Pertemuan pertama yaitu konsep dasar kimia, yang kedua model dan struktur atom, yang ketiga konfigurasi elektron, yang keempat ikatan kimia, yang kelima stoikiometri dan reaksi kimia, yang keenam wujud zat dan perubahan fase, yang ketujuh kesetimbangan kimia, yang kesembilan larutan, konsentrasi, sifat koligatif, yang kesepuluh teori asam basa, yang ke-11 kesetimbangan ionik dalam larutan, yang ke-12 kesetimbangan ionik dalam larutan asam basa, larutan kompleks, dan pengendapan. Yang ke-13 termodinamika kimia, 14 kinetika kimia, 15 elektrokimia. Metode pemecahan kasus atau disebut dengan case method atau metode pembelajaran berbasis project atau team based project. Pembahasan materi kuliah ini meliputi pemahaman mendasar terkait konsep dasar kimia, materi, unsur, dan senyawa dalam kehidupan sehari-hari, serta sifat-sifat fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mata kuliah ini, pencapaian pembelajaran lulusan CPL, Prodi, atau program learning outcome, yaitu mampu memahami metode penelitian dan perspektif dalam bidang ilmu kimia. Yang kedua, mampu menerapkan pemecahan masalah dan menyusun alternatif solusi masalah. Yang ketiga, mampu mengkomunikasikan hasil penelitian kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Capaian pembelajaran mata kuliah yaitu mahasiswa menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, agama, moral, dan etika dalam proses pembelajaran. Yang kedua, mahasiswa mengintegrasi nilai, norma, dan etika akademik dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan materi kimia dasar. Yang keempat, mahasiswa mampu menginterpretasikan ilmu kimia yang diperoleh di dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kelima, mahasiswa mampu mengembangkan teori-teori kimia yang sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi. Mata kuliah ini ada 14 kali pertemuan dengan blended learning melalui model pembelajaran project based learning yang dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa, dibuktikan dari nilai-nilai rata-rata yang didapatkan oleh mahasiswa.
yaitu dilihat dari kehadiran 10%, tugas 15%, attitude 15%, UTS 30%, UAS 30%, jadi totalnya ada 100%. Demikianlah saya sampaikan pernyataan diri dosen. Setelah ini saya akan menampilkan pembelajaran secara real. Silakan menyaksikan. Terima kasih. Oke, pada hari ini kita akan belajar ya mengenai apa itu konsep. Oke, pada pagi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran kita, adanya kita berdoa dulu, ya, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Oke, pada pagi hari ini Ibu akan melakukan sesi dulu, ya. Saya tanyakan. Oke. Atau Ibu sambil jalankan aja ini atensinya ya. Nanti Ibu lihat ke siapa, ya nanti dikasih dari mulai kita. Oke. Jadi pada pertemuan pagi hari ini kita akan masuk ke kimia dasar. Kimia dasar yaitu konsep apa? Mau ya? Apa itu kimia dasar? Belajar dengan kata kimia yang dilihat dari apa? Yang dilihat dari apa? Belajar dengan kimia. Nah, unsur dan senyawa. Oke, unsur dan senyawa. Iya kan? Berbicara dengan unsur dan senyawa. Apa itu unsur? Mita. Unsur adalah zat kimia yang terdiri dari atom-atom yang sama memiliki sifat kimia yang sama. Itu unsur, ya. Senyawa yang tidak bisa diuraikan kembali, ya, karena dia berdiri sendiri. Contohnya apa dalam kehidupan kita sehari-hari? Logam. Logam. Logam itu berbentuk kebanyakan apa? Senyawa. Ada yang lima unsur. Contohnya apa logam? Emas. Nah, kalau emas itu apa? Ya. Kalau yang kehidupan kita sehari-hari lalu, oksigen. Oksigen itu apa dia? Simbolnya apa? Oh ada. Kalau cuma O kan, orang nggak tahu itu apa. Oh katanya. Oh, itu ya kan. Tapi oksigen, ya. Oksigen yang dikatakan itu sehari-hari. Oke. Kalau senyawa itu, apa itu pengertian dari senyawa? Dari unsur tidak bisa diuraikan kembali. Banyak unsur dalam sistem periodik itu. Unsur dari golongan A sampai golongan 8, ya. Jadi 7 A. Itu ada unsur. Jadi kalau senyawa itu apa? Dia terdiri dari beberapa unsur. Berarti dia adalah zat yang bisa diuraikan kembali. Contohnya apa dalam kehidupan kita sehari-hari? Hah?
kimia. Dalam kehidupan sehari-hari dulu, untuk usah dari jauh, yang di dalam rumah kita apa? Kita perubahan kimia, mengalami perubahan kimia ya. Contohnya nasi menjadi nasi, kan? Ya, jadi basi. Jadi ada aroma yang tidak sedap ya kan? Kan dari situ juga ya kan? Itu dia salah satunya. Contohnya kalau perubahan kimia itu zat diidentifikasikan dari sifat-sifatnya dan dari susunannya. Contohnya apa? Kalau nasi basi tadi itu tadi, apakah ada mengalami perubahan? Contohnya apa? Warna, masuk ya kan? Itu masuk lagi ke perubahan fisika. Kalau fisika itu kan harus kita lihat ya. Tapi kalau kimia itu memang tidak harus dilakukan. Ya kan? Cuma kalau nasi basi itu jadi di situ warna salah satunya. Yang kedua apa? Apa ada di situ? Ada titik lele. Ya. Yang ketiga ada apa? Titik bibi. Selanjutnya viskositas. Selanjutnya apa lagi? Kerapatan. Kalau jenis, ya, kalau jenis yang bentuknya kayak semuanya kayak huruf V, miring, ya. Baru apa lagi? Kekerasan. Kalau kekerasan itu merupakan sifat dari fisik, ya. Contohnya kekerasan karet, ya, ada tarik dia. Apakah elastis dia? Ya kan, tarik itu adalah sifat fisika. Tapi kalau sifat kimia dari contohnya titik lele, titik bibi, kerapatan, ya, itu sudah ketentuan, sudah ada nilainya. Ya, jadi yang kita perlukan kemudian yang lain, pokoknya, ya, kita harus kemudian tapi kalau ada ketentuan dari lele, itu sudah ketentuan, ya, bisa dirubah. Oke, itu adalah untuk perubahan fisik dengan kimia, ya kan? Oke, di situ sebagai contoh kita dapat mengukur titik lele, ya kan? Apa lagi? Apa lagi? Dari sifat fisiknya. Apa selain titik lele? Dengan memanaskan apa? Balok. Nah, dengan memanaskan balok dan mencatat turunnya ketika es berubah menjadi air. Itu salah satu masuk ke sifat kimia. Ya. Sehingga perubahan itu merupakan perubahan fisika, ya kan? Jadi kita dapat membutuhkan air untuk memperoleh esnya kembali. Contohnya apa itu? Kalau kita membutuhkan air untuk memperoleh esnya, ya. Kalau sifat kimia bagaimana itu? Perubahan sifat kimianya, kecenderungan dari suatu zat mengalami perubahan kimia. Misalnya apa itu? Dia bereaksi secara hebat dengan natrium dan akan menghasilkan gas hidrogen. Ya. Dan suatu zat yang disebut natrium hidroksida, ya, H2 ditambah ya. Itu merupakan sifat daripada kimia. Oke, jadi harus diperhatikan ya, sifat kimia itu
Perbedaannya itu cuma sepatunya itu kalau seperti di sini kita dapat dengan mata, tapi kalau sepatunya itu kita tidak sudah lihat dari mata, tapi kita bisa melihat dengan reaksi dengan reaksi. Kita harus mengerti ya. Oh, isi contohnya anak julung, ya kan? Pas kalian ke lapangan, contohnya menguji sifat fisik roda 2. Kira-kira apa lah yang kalian lihat? Contohnya dapat baju. Yang pertama kali kalian lihat sifat apa? Sifat posisi, iya kan? Contohnya apa? Warna batunya, iya kan? Terus bentuknya, apa lagi? Mineralnya. Kandungan mineral. Kalau kandungan mineral itu lebih ke fisik begini. Kalian kemarin gunakan alat apa itu? HCl. Jadi udah harus menggunakan alat dari bentuan, ya. Jadi udah harus tahu apa namanya itu kalau fisika kan harus memang bisa dilihat dengan mata. Itu ya gitu. Lagi dia masuk ke logik, ya. Jadi itu salah satunya. Kalau perbedaan atau kalian nanti aplikasinya kayak anak biologi. Kita dari fakultas teknologi mineral ataupun anak tambang pun sama anak biologi harus tahu mengenai sifat-sifat fisik dari batuan, ya kan? Jadi kalian memang harus tahu batu warna ini, oh batu kuarsa, itu harus tahu, oh batu split, ya kan? Jadi harus paham. Yang anak-anak zaman bilang, oh itu punya anak dulu dia walaupun ada yang masuk ke biologi karena memang masih satu ruang lingkup, ya. Jadi sini kita akan melihat metode ilmiah. Kira-kira apa metode ilmiahnya itu? Apa itu metode ilmiah? Satu, merupakan suatu pendekatan sistematik untuk melakukan penelitian. Contoh, seorang kimiawan yang tertarik untuk mengukur panas yang dihasilkan gas hidrogen terbakar di udara, ya, akan mengikuti prosedur ilmiah tertentu. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mendefinisikan sasaran secara cermat dan matang. Jadi kalau kita masuk secara fisik ilmiah ya, kita harus tahu prosedurnya dulu. Jangan kalian melakukan apa praktikum yang ilmiah tidak, kalian nggak belum tahu prosedurnya apa. Ya, kira-kira apa prosedurnya? Kalau kalian pergi ke lapangan atau kerja praktek juga bisa mengenai suabata, ya kan? Ini harus tahu posisinya itu bagaimana. Betul nggak? Kayak pernah yang kemarin ya di Romi ada dia terbakar mengenai tambahan. Karena kalau sebutnya di situ pasti dia akan sulit ya. Dengan soal ini, ya kan?
Demikianlah tadi sajian cuplikan pengajaran saya terhadap mahasiswa dengan direct interaction. Saya atas nama Yunita Kristina Tambunan, dosen Teknik Geologi Fakultas Teknologi Mineral, undur diri. Semoga video ini bermanfaat buat semua. Terima kasih.